Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Menteri Agus Suparmanto, Pak Beni dan juga Mas Fajar. Pak Menteri, tadi sempat dikeluhkan oleh Pak Beni adalah salah satu masalah ekspor kita yaitu lembaga pembiayaan ekspor. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah daya saing ekspor kita, Pak Menteri. Nah, ini apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekspor kita, Pak Menteri? Ya, memang daya saing ini sekali lagi ini sangat penting. Jadi daya saing ini terutama bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing kita harus juga pertama adalah mengenai kualitas produk. Ya, kualitas produk ini penting untuk ditingkatkan dan juga bicara desain. Nah, beberapa produk ini juga memerlukan desain yang memang sesuai dengan para buyernya. Nah, selain itu juga kita juga akan terus mengadakan bagaimana memberikan edukasi terhadap para eksportir terkait bagaimana memperkuat daya saing produknya juga. Nah, di sini juga adalah program ekspor coaching program oleh BBPPA. Terus kemudian juga mengoptimalisasi program-program untuk peningkatan daya saing. Jadi melalui Indonesia Design Development Center. Kemudian juga memperkuat FTA center di daerah yang akan menjadi ekspor center seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Makassar. Nah, dari setiap kesempatan, pemerintah juga terus memberikan pemahaman terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Strategi pengembangan produk ekspor jangka pendek ini fokus pada produk yang dengan pertumbuhan positif selama masa pandemi. Contohnya makanan dan minuman olahan, kemudian alat-alat kesehatan, produk pertanian, produk perikanan, serta produk agroindustri. Nah, terus kemudian ke produk yang kembali pulih pada pasca pandemi COVID-19 seperti otomotif, terus kemudian alas kaki, TPT, elektronik, dan besi baja. Nah, kemudian juga fokus pada produk baru yang muncul akibat pandemi COVID-19. Contohnya produk farmasi, produk-produk ekspor baru yang merupakan hasil relokasi industri dari beberapa negara ke Indonesia. Inilah hal-hal yang sangat penting dalam peningkatan daya saing kita. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, melihat upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing, menurut Anda apakah ini sudah ideal, sudah maksimalkah? Dan bagaimana peran dari atas perdagangan di beberapa negara yang kerjasama dengan Indonesia begitu? Ya, atas perdagangan kita dan ITPC itu kan di negara tersebut ada diaspora, artinya orang Indonesia yang tinggal di sana. Malah sudah jadi warga negara sana. Tentunya mereka ada beberapa memang sudah menjadi pengusaha atau pedagang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menetrasi pasar karena mereka sudah paham betul liku-liku dagang di negara itu, cara menawarkan, lalu harga, dan beberapa peraturan-peraturan di negara tersebut. Karena peraturan setiap negara berbeda-beda, nah itulah yang harus dikomunikasikan kepada teman-teman eksportir kita mau masuk negara mana itu ada satu peraturan tertentu. Nah, sebetulnya teman-teman eksportir itu ngertinya adalah nama barang secara pasar, tapi kita kan harus tahu juga nomor HS-nya. Jadi kalau kita punya dapat GSP dari Amerika dengan 3.572 HS yang diberikan GSP, kita hanya baru bisa pakai 700 HS. Karena mungkin kita tidak memahami HS-HS yang nomornya berapa itu barang apa aja. Nah, itu perlu diklarifikasikan dan diedukasikan kepada para eksportir. Itu salah satu, itu baru salah satunya. Oke. Untuk meningkatkan daya saing produk-produk ekspor kita, Anda melihat peran dari pemerintah seperti apa? Pemerintah dalam hal ini tentu dari fiskal maupun dari moneter ya. Tadi perbankan satu menurunkan suku bunganya diturunkan. Kita memang suku bunganya tidak kompetitif untuk di kawasan ASEAN sendiri. Ya, lalu fiskal memang sudah diberikan satu stimulus fiskal berbentuk PPH impor misalnya, PPH impor, lalu PPH
25 atau cicilan PPh badan serta PPh 21 yaitu terhadap penghasilan si pekerja itu sendiri. Jadi pemerintah memang dalam situasi stimulus ini sudah memberikan stimulan berbentuk fiskal. Tapi fiskal itu kan kalau ada aktivitas, kalau nggak ada aktivitas ya percuma juga fiskalnya. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Fajar. Mas Fajar melihat upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing ini seperti apa menurut Anda? Yang pasti memang menurut saya permasalahan daya saing kita ini lagi-lagi sebenarnya bukan hanya terlepas dari produknya itu sendiri. Dari sisi eksternal, dari negara tujuan, menurut saya memang pasti akan ada beberapa standar, ya standar-standar yang memang harus dipenuhi oleh produk-produk kita, ya. Maka dari itu menurut saya lagi-lagi tadi masalah informasi gitu ya, pengetahuan dari para eksportir, ya eksportir yang khususnya di hampir semua daerah yang punya potensi untuk menjadi eksportir, menurut saya harus ditingkatkan. Nah, terus kemudian terkait dengan internal, menurut saya sih sebenarnya daya saing ini biasanya negara-negara tujuan itu kan pasti akan membandingkan ya dari pasar satu pasar lainnya. Nah, menurut saya kenapa kita masih belum bisa berdaya saing? Mungkin salah satunya adalah karena mungkin terkait dengan masalah logistik dan transportasi kita yang bisa dibilang mungkin masih cukup mahal. Jadi mereka negara-negara pengimpor itu lebih prefer untuk memilih produk-produk yang bisa dibilang biaya transportasinya atau logistiknya lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Jadi menurut saya memang dengan adanya upaya pemerintah untuk membangun beberapa pelabuhan ya, khususnya di Pantimban dan di beberapa lainnya, kemudian juga ingin membangun KEK gitu ya ke depannya, harusnya memang itu menjadi salah satu potensi besar gitu ya, sebuah peluang gitu ke depannya, dan mudah-mudahan sih memang dengan upaya-upaya tersebut memang bisa akhirnya menurunkan atau membuat biaya logistik dan transportasi itu menjadi lebih efisien lagi. Ya, selain biaya logistik dan juga harga yang mungkin masih kalah bersaing, dari sisi kualitasnya seperti apa produk-produk kita jika dibandingkan dengan negara lain? Nah, makanya dari itu menurut saya negara-negara tujuan ekspor kita itu kan masih punya standar-standar sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita bicara misalkan dengan EU itu paling banyak sekali standar-standar yang harus dipenuhi ya, dari sanitary, phytosanitary, kemudian juga dari HACCP gitu ya, dan lain sebagainya. Menurut saya itu memang harus dikomunikasikan, dan mungkin ke depannya perlu ada standarisasi yang memang kalau bisa memang diakui, standarisasi di dalam negeri yang diakui oleh negara tujuan ekspor kita. Itu yang menjadi PR terbesar. Karena apa? Karena memang kalau kita bisa dibilang di sini kurangnya ekspor kita sebenarnya punya potensi, tapi memang karena ada masalah standarisasi yang berbeda, harus ada double standarisasi yang harus dilakukan, itu menjadi cost sendiri bagi eksportir, dan juga mungkin itu yang menyebabkan kinerja ekspor kita tidak terlalu optimal seperti itu. Oke, Pak Menteri, kita tahu bahwa memang ekspor ini kan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan perekonomian kita begitu. Tapi seperti yang Pak Jokowi sampaikan bahwa memang ada produk-produk kita yang ekspornya masih rendah begitu. Bisa dijelaskan spesifik Pak, ini produknya apa saja Pak? Dan bagaimana cara meningkatkannya nanti? Ya, terima kasih. Ada produk-produk yang memang kinerjanya tadi masih belum mampu ya. Tadi saya kopi ya, ini juga berada di peringkat ke-8. Kemudian perikanan dan produk perikanan berada di peringkat ke-13. Kemudian juga home decor ini berada di peringkat ke-19. Nah, furniture juga berada di peringkat ke-21. Nah, garment ini kemudian makanan minuman ya berada di peringkat ke-22. Nah, untuk meningkatkan dan memperbaiki ini memang sekali lagi kita mempersiapkan juga bagaimana kualitas-kualitas tersebut sesuai dengan kemauan daripada negara tujuan atau buyer di sana. Nah, selain itu juga kita melihat juga bagaimana perjanjian-perjanjian dengan negara tersebut, seperti misalnya Amerika. Nah, Amerika ini kita mendapatkan fasilitas GSP. Nah, ini kita maksimalkan. Dan kita juga memaksimalkan juga tadi ITPC dan atas perdagangan di luar negeri untuk berkomunikasi dengan importir-importir di sana. Sehingga produsen di Indonesia punya sarana untuk berkomunikasi dan sebagai market agent, artinya produk market agent yang ada di Indonesia ini, di ITPC ini sebagai bagian daripada
proses untuk memasarkan produk-produk Indonesia. Kemudian juga membantu penyelesaian misalnya kalau ada sengketa, ITPC ini harus juga dengan akreditasi. Kemudian juga menyampaikan dan menggali informasi barang apa, ekspor apa saja atau jasa yang menarik investasi sektor barang dan jasa di negara akreditasi. Ini juga merupakan poin bagaimana supaya kita mempunyai tempat. Karena selain itu juga non tarif, ya non tarif ini barrier yang menjadi hambatan masuknya produk Indonesia itu serta aturan yang dapat diduga melanggar perjanjian WTO ini juga harus diinformasikan supaya kita juga mempunyai akses pasar. Nah, untuk peningkatan ini juga tadi sekali lagi kualitas dan desain pun misalnya packagingnya, kemudian juga tadi ada garment desainnya, kualitasnya. Nah, ini selalu selain juga ada pembantuan modal ya melalui lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini juga mendukung untuk meningkatkan daya saing. Ini salah satu supaya cepat, tepat waktu juga untuk mendelivery dan sesuai kualitas yang diinginkan oleh para buyer tersebut. Oke, baik. Saya ke Pak Bedi. Pak Bedi, kan Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita jangan terlena karena potensi ekspor kita ini pasar ekspornya masih besar begitu, walaupun masih pandemi. Nah, menurut Anda ini pasar ekspornya untuk diversifikasi pasar ini di mana saja kira-kira pasar baru yang bisa dibuka, kemudian produknya produk apa saja Pak Beni? Sebenarnya di pasar kita kalau coba lihat dari sisi demografi, Amerika Latin itu cukup besar karena Amerika Latin itu dari mulai Meksiko sampai ke Argentina itu kira-kira penduduknya hampir sama dengan ASEAN, 16 juta orang, dan income per kapitanya jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Nah, memang di sana memerlukan biaya transportasi yang lebih mahal dibandingkan ke Amerika. Nah, tapi mereka tidak punya industri-industri yang kita punyai, misalnya industri manufaktur komponen itu dia tidak punya. Tapi mereka punya bahan-bahan pertanian yang kita juga butuhkan untuk pangan, yaitu misalnya kedelai, atau saya membeli kapas dari Brasilia, ya kan? Tapi saya juga ekspor ke Brasilia, ke Argentina maupun Chili dalam bentuk non kapas, yaitu man-made fiber dari kain yang dari serat buatan manusia, bukan alam. Nah, jadi menurut saya masih banyak sekali di sana tidak ada industri otomotif, tapi di sana banyak kendaraan yang memerlukan komponen otomotif. Nah, itu harusnya kita bahas satu persatu. ITPC itu bisa memberikan informasi kepada kita HS nomor berapa yang di sana diimpor terbesar, dan tentu pembeli itu menghitungnya landed duty paid. Jadi biaya masuknya harus termasuk. Kalau biaya masuknya itu menjadikan harganya menjadi mahal, dia nggak akan ambil. Dia akan ngambil landed duty paid price. Nah, itu udah termasuk freight, udah termasuk biaya masuk. Nah, itu kita minta informasi menurutnya dari ITPC membuat data seperti itu dan memberikan informasi kepada kita di sini sebagai produsen dan eksportir. Oke, Mas Fajar, di tengah pasar yang masih besar ini, potensi pasar yang masih cukup besar, kira-kira usaha apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga sinergitas apa yang dilakukan pemerintah dan juga eksportir agar pasar baru ini tidak lepas begitu, seperti tadi yang disampaikan Brazil dan Amerika Latin begitu? Yang pasti menurut saya pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, perlu punya perencanaan yang sangat baik, yang matang untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan negara-negara di pasar tradisional maupun di pasar non tradisional atau pasar-pasar baru yang tadi disebutkan oleh Pak Beni, misalkan Amerika Latin. Nah, karena dengan adanya perencanaan itu dan ada evaluasi secara berkala, menurut saya itu bisa dilakukan oleh ITPC ataupun atas perdagangan yang ada di sana. Sehingga nanti eksportir di dalam negeri itu mendapatkan informasi yang simetris gitu ya, seutuhnya.
Dan tadi Pak Beni langsung spesifik, nanti minta HS-nya berapa, mereka butuh dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menjadi salah satu, mungkin ya, aku bilang salah satu dari upaya untuk apa? Untuk memperlancar kinerja perdagangan, khususnya meningkatkan kinerja ekspor di Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara apa yang terjadi saat ini, menurut saya memang kan hampir semua negara itu kan sekarang itu memang berusaha untuk bagaimana caranya memenuhi kebutuhannya di dalam negeri sendiri gitu ya, cenderung inward looking khususnya di tengah pandemi, dan mudah-mudahan perlahan-lahan memang ini semakin membaik, dan kita bisa lihat bahwa memang kinerja ekspor kita semakin lama semakin baik. Tapi yang menjadi catatan menurut saya juga, kita tidak bisa lupakan kinerja sektor impor sendiri, karena impor itu menurut saya juga salah satu hal yang cukup baik untuk untuk pasar ekspor kita gitu ya. Kalau kita bicara masalah struktur ekspor impor kita kan kayak buah si malakama. Tadi aku pinjam lagi Pak Beni istilah buah si malakamanya gitu ya. Kita impor mayoritas itu bahan penolong atau bahan baku gitu ya, 70% lebih. Nah, kita mengekspor industri pengolahan itu lebih dari 70%, hampir 80% di bulan Oktober 2020. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika terjadi penurunan pertumbuhan impor yang sangat luar biasa, itu secara tidak langsung mempengaruhi kinerja dari industri manufaktur yang bisa dibilang adalah salah satu potensi ekspor di Indonesia. Oke, baik. Mas Fajar, Pak Beni dan juga Pak Menteri, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.